Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Anuroni dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Saya akan membahas sedikit tentang pemanfaatan media sosial dalam mendukung inovasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam semakin penting di era serba digital ini. Teknologi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Dengan teknologi kita bisa berbelanja online tanpa harus ke pasar. Bahkan anak-anak kecil sekarang pun tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Dengan adanya game dan juga bisa disalahgunakan seperti bermain game, judi online, dan lain-lain. Teknologi bisa berdampak juga pada cara kita belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kita diperlukan inovasi-inovasi dalam pendidikan Islam yang dapat memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pasti banyak yang nanya, kenapa di pesantren masih banyak yang melarang untuk membawa alat digital? Nah, ada alasannya, karena di pesantren itu setiap harinya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat islami, seperti ngaji, hafalan, dan mempelajari kitab-kitab klasik, dan mengikuti kegiatan keagamaan. Sehingga ketika di pesantren diperbolehkan membawa alat digital yang berupa HP ataupun yang lainnya, justru bisa mengganggu konsentrasi belajar mereka, bisa menjadi pengaruh negatif seperti konten digital, contohnya seperti konten pornografi, kekerasan yang dapat mempengaruhi moral santri. Dengan adanya demikian, tidak diperbolehkan membawa alat digital dalam pesantren, tetapi pesantren yang menyediakan untuk hanya untuk dilaksanakan untuk pembelajaran tertentu, tidak digunakan untuk kegiatan sehari-hari di pesantren. Kami akan membahas pemanfaatan media sosial dalam mendukung pendidikan Islam. Yang pertama yang dapat kita bahas, pemanfaatan aplikasi dan platform digital. Inovasi pertama yang dapat kita bahas adalah pemanfaatan aplikasi dan platform digital dalam pendidikan Islam. Saat ini banyak sekali aplikasi dan platform digital yang dapat membantu proses pembelajaran, seperti aplikasi Al-Quran digital. Ada juga aplikasi namanya NU Online yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan doa-doa, sholawat, jam waktu sholat, dan masih banyak lagi. Dengan adanya aplikasi itu bisa mempermudah seseorang untuk belajar ilmu agama, karena bisa dibuka, bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada platform digital seperti belajar online, Zoom, dan bisa juga platform dari konten-konten Islami seperti cara belajar Al-Quran yang benar dan lain-lain. Penggunaan aplikasi dan platform ini dapat memudahkan para siswa belajar di mana saja dan kapan saja, dan tidak hanya untuk mempermudah siswa, tetapi di samping itu penggunaan teknologi juga membantu guru dalam mengajar dengan efektif dan efisien. Selanjutnya kurikulum yang mengintegrasikan teknologi. Di inovasi yang kedua yang kita bahas adalah mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan teknologi. Pengembangan kurikulum yang berbasis teknologi
itu bisa membantu siswa untuk memahami pelajaran dengan lebih mudah. Contohnya kurikulum pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mengintegrasikan teknologi, yang dimana seseorang bisa belajar Al-Quran dan tafsir melalui aplikasi Quran, contohnya aplikasi Quran Majid atau aplikasi Bayan Al-Quran. Selanjutnya yang dapat kami bahas adalah pembelajaran berbasis game. Inovasi yang ketiga yang dapat kita bahas adalah pembelajaran berbasis game. Game bisa menjadi alat yang efektif dalam pembelajaran. Ya, selain dapat memotivasi siswa untuk belajar, game juga membantu siswa dalam memahami konsep-konsep pembelajaran dengan mudah dan menyenangkan. Contohnya jenis permainan yang berbentuk kuis, yang dimana siswa itu bisa diuji pengetahuan tentang Islam yang disertai dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Itu bisa membantu siswa dalam pembelajaran Islam. Contohnya ada konten pembelajaran dengan konten, bisa sambung ayat Al-Quran disertai dengan game-game yang menyenangkan. Itu bisa memotivasi seseorang untuk belajar agama. Contohnya selanjutnya yang dapat kami bahas adalah e-learning. Inovasi yang dapat kita bahas adalah pembelajaran e-learning atau pembelajaran elektronik. E-learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer atau internet. Dalam e-learning, siswa dapat belajar dengan berbasis video, bisa berbasis proyek atau bisa diskusi online melalui forum atau grup. Di samping itu, learning juga dapat memungkinkan guru untuk memantau kemajuan belajar siswa secara real time. Ya, ini yang terakhir yang dapat kami bahas, inovasi yang mendukung pendidikan Islam. Yang terakhir adalah penggunaan media sosial. Inovasi yang kelima ini yang dapat kita bahas adalah penggunaan media sosial dalam pendidikan Islam. Media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas wawasan siswa dan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam pembelajaran bisa melalui konten-konten Instagram, konten-konten TikTok, konten YouTube dan lain-lain. Dengan syarat konten-konten yang Islami, konten-konten yang berpendidikan. Ya, itulah beberapa inovasi dalam pendidikan Islam di era digital yang dapat kita bahas. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam menciptakan iklim pendidikan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, demikian dari saya Muhammad Al-Anurani. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.